Wah, ini kan restorannya Mas Marco. Hebat bener restorannya sekarang. Hah. Wah, rame sekali. Halo Mas Marco. Halo Ivan. Mas Marco, restorannya rame ya sekarang. Beda banget dengan restoranku. Apa sih rahasianya? Alhamdulillah, yang penting konsisten memberikan pelayanan prima dan kualitas makanan yang terbaik, Van. Oh iya, ada satu lagi. Restoku juga sudah bersertifikat usaha pariwisata loh. Emang ada hubungannya? Ada dong. Selain pemenuhan kewajiban perizinan berusaha, sertifikasi dapat meningkatkan kualitas manajemen, pelayanan, kepercayaan, rasa aman dan nyaman kepada pengunjung, sehingga pengunjung ingin datang kembali. Bisa kelihatan kan hasilnya? Wah, pantes. Makin penasaran nih. Nih, kalau kamu tertarik untuk sertifikasi, aku kenalin dengan ahlinya. Halo Marco. Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana usaha kamu? Kayaknya makin rame aja nih. Alhamdulillah, berkat saran Ibu untuk sertifikasi, usaha saya jadi makin rame sekarang. Nah, perkenalkan, ini sahabat saya Bu, namanya Ivan. Dia tertarik juga untuk sertifikasi usaha. Halo Bu, saya Ivan. Setelah tadi ngobrol dengan Mas Marco, saya jadi tertarik dengan sertifikasi usaha. Boleh bantu dijelaskan Bu? Boleh dong, dengan senang hati. Jadi gini Van. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan bahwa setiap pelaku usaha pariwisata wajib menerapkan standar usaha pariwisata dalam menjalankan usahanya dan melakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat usaha pariwisata. Sertifikasi usaha pariwisata sendiri merupakan proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata atau disebut juga LSPR Usaha Pariwisata. Kebijakan ini diatur melalui peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Penerapan standar dan sertifikasi usaha tersebut diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha sektor pariwisata setelah mulai beroperasi. Kecuali usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah. Untuk sertifikasi usahanya dapat dilakukan secara sukarela. Seperti restoran punya Marco ini, meskipun usahanya berisiko menengah rendah, tapi telah disertifikasi dan patuh menerapkan standar. Selain memenuhi kewajiban perizinan berusaha, sertifikasi usaha pariwisata punya banyak keuntungan untuk usaha kamu juga, Van. Apa saja Bu keuntungannya? Keuntungannya, meningkatkan kepercayaan pengunjung, meningkatkan citra dan daya saing usaha, membantu menerapkan sistem manajemen yang baik, dan sebagai marketing tools dalam meningkatkan nilai jual usaha. Dan masih banyak lagi keuntungan lainnya, Van. Wah, ternyata banyak sekali manfaatnya Ibu. Caranya bagaimana Bu kalau mau disertifikasi? Nih caranya. Dalam melakukan sertifikasi, pelaku usaha menunjuk LSPR Usaha Pariwisata yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Untuk biaya pelaksanaan sertifikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha ya, Van. Satu lagi yang gak kalah penting, Kemenparekraf sudah menyiapkan sebuah website yang menjadi portal terkait pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat dengan alamat website www.sisupar.kemenparekraf.go.id. Wah, sudah ada websitenya? Nah, website ini banyak manfaatnya, Van. Saya kasih sedikit bocoran ya. Boleh Bu. Website ini menyediakan informasi tentang standar usaha sektor pariwisata, informasi usaha sektor pariwisata yang telah tersertifikasi, informasi LSPR Usaha Pariwisata yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional,
tersedia fitur untuk melakukan penilaian mandiri yang hasilnya bisa diunduh dan dilampirkan pada saat permohonan sertifikasi. Tersedia juga fitur agenda maupun peraturan-peraturan terkini terkait standarisasi dan sertifikasi usaha. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketinggalan informasi, Van. Tahapannya apa aja, Bu? Sekarang saya jelaskan tahapan sertifikasinya ya. Pertama, pengajuan permohonan sertifikasi. Pada tahap ini pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi kepada LSPR Usaha Pariwisata dengan menyampaikan informasi sebagai berikut. Nama usaha, domisili usaha, legalitas usaha, struktur dan jumlah personil organisasi, dokumentasi terkait pengoperasian usaha, informasi terkait sistem manajemen yang dimiliki, hasil penilaian mandiri sesuai standar usahanya. Kedua, tinjauan permohonan sertifikasi. Setelah pengajuan permohonan diterima, LSPR Usaha Pariwisata akan melakukan tinjauan permohonan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kelengkapan bukti administratif dan kebenaran dokumen pengelolaan usaha yang diserahkan telah lengkap dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Ketiga, perhitungan hari audit. Setelah permohonan disetujui, LSPR Usaha Pariwisata akan melakukan perhitungan hari audit untuk proses evaluasi dengan mempertimbangkan tingkat risiko maupun klasifikasi usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, penandatanganan perjanjian sertifikasi. Pada tahap ini, pemohon bersama LSPR Usaha Pariwisata melakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi yang memuat komitmen bahwa 1. Pemohon akan mematuhi kewajiban yang telah disepakati bersama selama proses sertifikasi berlangsung. 2. Pemohon akan memenuhi hak LSPR Usaha Pariwisata terhadap akses data dan informasi yang dibutuhkan selama proses sertifikasi berlangsung. Kelima, evaluasi lapangan. LSPR Usaha Pariwisata selanjutnya akan menugaskan auditor melakukan evaluasi lapangan untuk mengaudit dan memastikan bahwa usaha pemohon telah menerapkan standar sesuai dengan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keenam, review dan penetapan keputusan sertifikasi. Setelah evaluasi dilakukan, selanjutnya LSPR Usaha Pariwisata akan melakukan review terhadap hasil evaluasi untuk kemudian dilakukan penetapan keputusan sertifikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan standar, pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lambat 6 bulan. Terakhir, penerbitan sertifikat usaha pariwisata. Bagi pemohon yang dinyatakan lulus, LSPR Usaha Pariwisata akan menerbitkan sertifikat usaha pariwisata. Sertifikat ini berlaku selamanya, Van, selama usaha kamu beroperasi. Selanjutnya bagi pelaku usaha yang sudah tersertifikasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, usaha yang telah disertifikasi berkewajiban untuk dilakukan surveillance setiap 1-2 tahun sekali sesuai dengan tingkat risiko usaha masing-masing untuk memastikan pelaku usaha konsisten menerapkan standar usahanya. Yang kedua, LSPR Usaha Pariwisata dapat membekukan dan mencabut sertifikat usaha pariwisata apabila berdasarkan hasil evaluasi, usaha yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Misalnya, pelaku usaha terbukti melanggar hukum atau norma asusila bila masa pembekuan melewati waktu 6 bulan atas permintaan pelaku usaha sendiri, terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan usaha. Yang kedua, dalam upaya untuk memastikan kepatuhan penerapan standar usaha pariwisata oleh pelaku usaha, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah, administrator KEK, serta Kepala Badan Pengelolaan KPBPB melakukan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila berdasarkan hasil pengawasan usaha pariwisata terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bagaimana? Sudah paham kan? Wah, super sekali. Lengkap banget informasinya.
Makin yakin untuk segera sertifikasi restoran saya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Terima kasih Marco banyak, Bu. dan Ivan. Terus semangat ya. Yo guys, yuk datang ke restoran Selera Ningrat guys, rasanya nikmat. Anda yang lapar datang. Wah, hebat restoranmu, Van. Alhamdulillah. Berkat saran dari Mas Marco dan bimbingan dari Ibu, usaha saya bisa seperti sekarang ini. Nah, kalau sudah begini, sekarang tugas kalian untuk kasih tahu ke teman-teman yang lain pentingnya sertifikasi usaha. Kalian siap nggak nih? Siap, laksanakan.